Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9. Saya Devan Kaputra Ramadana dengan MPM akhir 145. Saya Muhammad Novel Zaki Adani dengan NPM terakhir 130. Saya Muhammad Rafi Waldain dengan NPM akhir 005. Saya Kansa Fawasi Atna dengan NPM terakhir 096. Di sini kami akan menjelaskan tentang final project basis data dengan studi kasus Yayasan Las Sidogiri. Berikut adalah penjelasan dari kami. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul pertama. Untuk modul pertama sendiri yaitu studi kasus bukti kegiatan infak Yayasan Las Sidogiri. Eh, Lasidogiri ini adalah organisasi nirlaba yang bergerak di bidang pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat, infak, sedekah, dan dana kemanusiaan lainnya dengan meningkatkan hasil guna dan daya guna dana zakat, infak, sedekah di samping sebagai fasilitator bagi para muzaki, munfik maupun mustasyadik untuk mensejahterakan kaum duafa dan mustahik dengan meningkatkan fungsi atau peran peranata keagamaan melalui kegiatan keagamaan, kemanusiaan, sosial, dan pendidikan. Nah, masuk ke tabel awal. Di sini pada tabel awal adalah tabel admin. Tabel admin sendiri memiliki 6 atribut: admin ID, admin name, admin email, admin phone number, admin address. Oke, lanjut tabel donatur dengan atribut donatur ID, donatur name, donatur email, NPWZ, donatur phone number, donatur address. Nah, lanjut ke tabel donatur detail. Memiliki atribut donatur detail ID, donatur ID, admin ID, donation tab ID, donation tab name, donation amount, donation date, dan donation detail ID ini merupakan primary key pada tabel donation detail. Lanjut, tabel mustahik, ada 8 atribut, seperti yang dilihat, ada mustahik, dan lain-lain. Lanjut ke tabel income zakat calculator, ada 8 atribut, seperti yang terlihat, ada income zakat calculator, dan lain-lain. Lanjut ke tabel awal branch, memiliki 3 atribut, branch ID, branch address, dan branch phone number. Lanjut ke tabel awal recruitment, memiliki 6 atribut, rekrut nick, rekrut name, dan lain-lain. Lanjut ke tabel awal artikel. Pada tabel ini memiliki 9 atribut, artikel ID, kategori ID, title IMAC, description, auto views, text, timestamp. Lanjut ke tabel terakhir yaitu tabel awal kategoris. Dalam tabel kategoris ini memiliki 2 atribut yaitu kategori ID dan kategori name. Oke, lanjut di sini adalah di sini modul kedua ya, yaitu yang sudah diisi 50 data. Nah, pertama-tama ada tabel admin seperti yang dilihat sudah diisi 50 data. Lanjut kita eh, sandingkan apakah tabel admin ini memenuhi atau tidak. Tabel admin ini ternyata tidak memenuhi satu NF karena pada atribut admin name memiliki atribut yang bernilai banyak dan atribut admin dress merupakan atribut yang dapat dipecah sehingga menjadi atribut admin street dan admin city. Seperti yang dilihat pada tabel ini ada yang berubah. Lanjut ke 2 NF-nya. Nah, pada tabel admin ini sudah memenuhi 2 NF, jadi tidak ada yang dirubah. Lanjut, tabel admin ini ternyata tidak memenuhi 3NF. Nah, alasannya karena ada atribut yang bukan kunci admin city yang bergantung pada admin street yang membuat admin city memiliki ketergantungan transitif pada primary key admin ID. Yang seperti yang terlihat, tabel admin ini dipecah menjadi tabel admin address. Lanjut ke tabel kedua, tabel donatur. Nah, untuk tabel donatur ini tidak memenuhi satuan F. Sama seperti tabel admin tadi, alasannya yaitu pada atribut donatur name memiliki atribut yang paling banyak multivat atribut sehingga dapat dipisahkan menjadi atribut donatur first name dan donatur last name. Lanjut, tabel donatur tidak memenuhi don F karena eh, pada tabel ini terdapat dua memiliki donatur ID dan MPWZ. Oleh karena itu harus dihapus donatur ID agar semua atribut selain primary key memiliki fungsional dependensi secara utuh pada primary key. Seperti yang dilihat, eh, atribut donatur ID dihapus dan hanya tersisa NPWZ. Lanjut, tabel donatur ini tidak memenuhi dengan F karena sama seperti yang tabel admin tadi tidak kunci donatur city bergantung pada donatur strict yang membuat donatur city memiliki ketergantungan transitif pada primary-nya NPWZ. Nah, maka tabel donatur dipecah menjadi tabel donatur address. Lanjut ke tabel donation detail. Tabel donation detail ini memenuhi satuan F, maka tidak ada yang dirubah dari atributnya.
Lanjut ke 2NF, tabel donation detail tidak memenuhi 2NF karena ada atribut donation tab name yang ketergantungannya fungsional yang hanya bersifat parsial saja. Oleh karena itu perlu dilakukan di dekomposisi tabel agar semua atribut dan pemilikinya memiliki fungsional dependensi secara utuh pada pemiliki donation detail ID. Seperti terlihat pada tabel donation detail, tabelnya dibaca dengan menjadi donation types. Lanjut, tabel donation detail ini memenuhi dengan F, maka tidak ada yang dirubah pada tabel donation detail dan donation types. Lanjut ke tabel mustahik. Tabel mustahik ini tidak memenuhi satuan F karena atribut yang paling banyak mustahik name ini memiliki atribut yang paling banyak sehingga dapat dipisah menjadi mustahik first name dan mustahik last name. Nah, seperti yang dilihat pada atribut ini mustahik name dipisah menjadi mustahik first name dan mustahik last name. Lanjut, tabel mustahik ini tidak memenuhi don F karena eh, terdapat dua pemiliki. Maka eh, dilakukan di dekomposisi tabel agar semua atribut selain memiliki fungsi definisi secara utuh pada pemiliki mustahik. Nah, seperti yang terlihat pada tabel ini dihapus salah satu primary key-nya dan dipisah menjadi tabel tab mustahik. Lanjut ke tabel mustahik, eh, ini tidak memenuhi 3NF karena ada atribut yang bukan kunci mustahik city tergantung pada mustahik street. Oleh karena itu mustahik city memiliki ketergantungan transitif pada pemilikan mustahinik. Maka dipisah lagi tabelnya menjadi mustahik address dan mustahik types. Lanjut ke tabel berikutnya yaitu tabel socket distribution. Nah, tabel socket distribution ini sudah memenuhi satuan F, maka tidak ada yang dirubah. Lanjut, sudah tabel socket distribution juga sudah memenuhi satuan F, maka tidak ada yang dirubah. Lanjut, dan tabel socket distribution ini juga sudah memenuhi 3NF, maka tidak ada yang dirubah. Lanjut ke tabel income zakat calculator. Nah, tabel income zakat calculator ini juga sudah memenuhi satuan F, maka tidak ada yang dirubah dari atributnya. Lanjut, tabel income zakat calculator juga sudah memenuhi satuan F, maka tidak ada yang dirubah. Dan lanjut, tabel income zakat calculator ini juga sudah memenuhi 3F, maka tidak ada yang dirubah dari atributnya. Lanjut ke tabel branch. Pada tabel branch ini, dia tidak memenuhi satuan F, karena pada atribut brand address memiliki atribut yang bernilai composite atribut, maka harus dipisah menjadi branch street dan branch city. Lanjut, pada tabel branch ini sudah memenuhi don F, maka tidak ada yang dirubah dari atributnya. Lanjut, tabel branch ini tidak memenuhi dengan F, karena branch city tergantung pada branch ID, dan branch street tergantung pada branch city, maka branch street secara transitif tergantung pada branch ID. Maka pada tabel branch dipisah menjadi branch dan branch address. Lanjut ke tabel recruitment. Nah, untuk tabel recruitment ini dia tidak memenuhi satuan F karena pada atribut recruit name memiliki nilai yang banyak, maka dipisah menjadi recruitment last name dan recruitment first name. Lanjut, tabel recruitment memenuhi 2NF, maka tidak ada yang dirubah dari atributnya. Lanjut, tabel recruitment ini tidak memenuhi 3NF karena recruitment city tergantung pada recruitment needs dan recruitment street tergantung pada recruitment city, maka recruitment street secara transitif tergantung pada recruitment needs, maka tabelnya dipisah menjadi recruitment address. Lanjut ke tabel artikel. Nah, tabel artikel ini sudah memenuhi satuan F, maka tidak ada yang dirubah dari atributnya. Lanjut, tabel artikel ini juga sudah memenuhi don F, tidak ada yang dirubah juga. Lanjut ke lanjut ke 3NF-nya juga sudah memenuhi, maka tidak yang dirubah dari tabel artikel sendiri. Lanjut ke tabel terakhir yaitu tabel kategoris. Nah, tabel kategoris ini juga sudah memenuhi satuan F, maka tidak ada yang dirubah dari atributnya. Nah, tabel kategoris juga sudah memenuhi 2NF, maka tidak ada yang dirubah dari atributnya.
Dan tabel kategoris sudah memenuhi dengan R, maka tidak ada yang dirubah. Sekian, lanjut ke modul ketiga. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan untuk modul 3-nya. Di sini sudah ada tampilan dari ERD atau diagramnya dari tabel-tabel sebelumnya sudah dijelaskan. Di sini ada penjelasan, tapi karena untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan langsung di Dropio-nya. Di sini bisa dilihat untuk tabel donatur address ini adalah entitas dan di sini dia memiliki 3 atribut yaitu donatur address ID, donatur street, dan donatur city. Nah, antara entitas donatur dan entitas donatur address di sini memiliki relasi yaitu alamat karena donatur address ini akan menentukan alamat dari sang donatur tersebut. Lalu di sini untuk tabel donatur dengan tabel donation details di sini memiliki relasi yaitu pembayaran karena sang donatur akan melakukan pembayaran akan dicatat di donation details tersebut. Nah, di donation details ini terdapat beberapa atribut. Yang pertama ada donation details ID, donatur NPWZ, donation amount, dan juga donation date. Lalu selanjutnya di sini ada tabel admin. Di sini tabel admin di sini memiliki atribut yaitu admin email, admin ID, admin first name, admin last name, dan juga admin phone number. Nah, di sini relasi antara tabel admin dan tabel donation details yaitu adalah admin memegang atau sebagai pegawai yang melakukan pencatat atau catat mencatat di donation details. Oleh karena itu hubungan antara tabel admin dan tabel donation details adalah pemegang. Lalu selanjutnya relasi antara tabel donation details dengan donation type yaitu adalah untuk menentukan tipe. Jadi, tabel donation type ini akan menentukan tipe dari donation yang ada pada donation details ini. Lalu, selanjutnya, tabel admin ini berelasi dengan tabel admin address. Di sini, tabel admin address menentukan alamat dari tabel admin atau pegawai-pegawainya. Nah, di sini pada tabel admin memiliki atribut yaitu admin address ID, admin street, admin city. Lalu, pada tabel admin juga berelasi terhadap tabel branch. Jadi di sini tabel branch itu menentukan di mana admin bekerja atau kantornya dari admin tersebut. Jadi eh, relasi antara tabel branch dan tabel admin adalah kantor atau office. Nah, di tabelan branch tersebut terdapat 2 atribut. Yang pertama branch ID dan juga branch phone number. Lalu eh, ada tabel branch address. Di sini relasi antara tabel branch dan branch address adalah untuk menentukan alamat dari branch tersebut. Jadi di dalam tabel branch terdapat branch address ID, branch street, dan juga branch city. Lalu selanjutnya, di sini ada tabel artikel. Nah, tabel artikel di sini itu memiliki relasi terhadap tabel admin, di mana tabel admin ini adalah pembuat dari tabel artikel. Jadi, admin ini bakal membuat artikel tersebut. Nah, di tabel artikel ini terdapat beberapa atribut. Yang pertama, artikel ID, title, image, timestamp, views, dan description. Lalu, tabel artikel ini berelasi terhadap tabel kategoris, di mana tabel kategoris ini adalah genre dari artikel-artikel yang ada. Dan di tabel kategoris memiliki 2 atribut. Yang pertama, kategori ID dan juga kategori name. Selanjutnya ada tabel rekrutmen dan juga tabel rekrutmen address. Di sini tabel rekrutmen dan rekrutmen address saling berelasi. Kenapa? Karena tabel rekrutmen ini akan ditentukan alamatnya atau disimpan alamatnya pada rekrutmen address. Dan di tabel rekrutmen ini terdapat beberapa atribut. Yang pertama, rekrutmen ISD, rekrutmen first name, rekrutmen last name, CV, rekrutmen phone number, dan juga rekrutmen email. Dan pada untuk tabel rekrutmen address terdapat atribut yaitu rekrutmen address ID, rekrutmen street, dan juga rekrutmen city. Lalu di sini ada tabel zakat distribution. Nah, di tabel zakat distribution ini juga berelasi terhadap admin karena tabel admin ini adalah pemegang dari zakat distribusi tersebut. Artinya pegawai yang menyalurkan distribusi itu akan disalurkan kepada mustahik. Nah, di tabel zakat distribution ini terdapat 3 atribut. Yang pertama adalah zakat distribution ID, zakat receiver, dan juga zakat date. Lalu tabel zakat distribusi ini akan berrelasi terhadap tabel mustahik, di mana tabel mustahik ini adalah tabel yang berisi data-data penerima mustahik atau penerima bantuan. Nah, di sini zakat distribution akan menentukan berapa yang akan diterima dan juga tanggal. Dan di tabel mustahik ini terdapat beberapa atribut. Yang pertama, mustahik ID, mustahik first name, mustahik last name, mustahik age, dan juga mustahik gender. Lalu tabel mustahik ini juga berrelasi terhadap tabel tipe mustahik, di mana tabel tipe mustahik ini akan menentukan tipe dari para mustahik atau data mustahik yang ada. Lalu di sini ada tabel income zakat kalkulator, di mana tabel income zakat kalkulator ini tidak berrelasi dengan apapun karena tabel zakat kalkulator ini berdiri sendiri atau tidak membutuhkan relasi dari tabel-tabel lainnya. Baik, sekian penjelasan saya dari model 3 ini. Terima kasih.
Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan modul 4 yang pertama yaitu CDM atau Conceptual Data Model. Bisa dilihat di sini ada CDM-nya yaitu yang pertama pada tabel donatur yang primary key-nya NPWZ. Ini berhubungan bantuan dengan donatur, tapi donatur address yang primary key-nya donatur address ID dengan foreign key-nya donatur address ID. Kemudian tabel donatur ini eh, apa berrelasi one to many dengan donation details yang primary key donatur details ID dengan kemudian donatur detail ini berrelasi one to many dengan donation types. Donation details berrelasi dengan tabel admin, dan juga ini one to many. Tabel admin ini berrelasi dengan tiga tabel. Yang pertama yaitu tabel articles one to many, tabel admin address one to one, dan juga tabel branch one to many. Kemudian tabel branch ini berhubungan dengan tabel branch address yaitu one to one. Kemudian ada tabel mustahik ini berhubungan dengan tiga tabel yaitu tabel secret distribution, tabel mustahik address, dan juga tabel mustahik tipe mustahik. Yang pertama yaitu mustahik ini berrelasi one to many dengan zakat distribution, kemudian yang mustahik ini berrelasi one to many dengan mustahik address, dan juga berrelasi dengan tipe mustahik one to many. Kemudian ini income zakat kalkulator tidak memiliki relasi apapun dengan primernya income zakat kalkulator. Kemudian pada tabel artikel ini memiliki satu relasi lagi yaitu tabel kategoris dengan primary key kategoris ID, kemudian tabel requirements ini dan primary key requirements NIK ini berrelasi one to one dengan requirements address. Ini lanjut pada PDM Single Data Mode. Di sini kita lihat contoh PDM-nya yaitu yang pertama tabel donatur address ini berrelasi one to one dengan donatur, dan donatur ini berrelasi dengan donatur donation details dengan relasi one to many. Nah, pada tabel donation details ini memiliki dua relasi. Yang pertama yaitu tabel admin dan juga donation types. Yang donation types ini one to many dan juga admin ini one to many. Kemudian untuk tabel admin berrelasi dengan admin address ID dan juga branch ID dan tabel branch. Kemudian pada zakat distribution ini berrelasi dengan mustahik dengan relasi one to many, dan mustahik berrelasi dengan mustahik tips one to many dan juga mustahik address. Kemudian pada tabel lanjut pada tabel branch ini berrelasi dengan one to one dengan branch address. Kemudian eh, pada tabel artikel ini berrelasi dengan kategoris dengan relasi one to many. Kemudian untuk tabel income side calculator ini tidak memiliki relasi apapun. Kemudian lanjut requirement address ini berrelasi dengan tabel requirement one to one. Kemudian kita teliti apa ada yang kurang. Sepertinya sudah. Mohon maaf apabila ada yang salah pada saat menjelaskan PDM ini. Kemudian ada modul 5 dilanjutkan dengan teman saya. Saya akan melanjutkan untuk menjelaskan DDL atau Data Definition Language dan juga DML atau Data Manipulation Language. Jadi di DDL ini kami membuat semua tabel kami menggunakan query create database lalu nama database-nya. Akan muncul tabel-tabelnya. Jadi create table, nama tabelnya, lalu di dalamnya ada atribut-atributnya atau kolomnya. Seperti ini admin address ID sebagai primary key dengan auto increment atau bisa ditambah otomatis ketika kita menginputkan datanya, dan tipe datanya integer. Admin street dengan tipe data text dan admin city dengan tipe data varchar dengan maksimal digit 20. Terdapat lalu ada tabel branch address dengan atribut branch address, branch street dan lain-lain. Lalu kita juga membuat tabel branch sama query-nya. Kita membuat tabel admins untuk melakukan foreign key, kita menggunakan foreign key admin address underscore ID dengan reference adalah tabel pair-nya. Lalu ada tabel donatur address dengan atribut ini, seperti ini. Tabel donatur, tabel donation types, lalu ada tabel donation details, tabel mustahik address untuk alamat mustahiknya, ada tabel kategoris, lalu ada tabel artikel, ada tabel recruitment address, dan yang terakhir ada tabel recruitment. Selain menggunakan create tabel, kami juga membuat alter tabel. Di sini kami melakukan penambahan kategori ID pada tabel articles yang akan terhubung dengan relasi atau berrelasi dengan tabel kategoris dengan foreign key-nya adalah kategori ID dan reference key-nya adalah kategori ID. Lalu yang kedua juga kita melakukan alter tabel untuk income zakat kalkulator. Kita menambahkan kolom is mandatory menggunakan tiny integer dan amount paid menggunakan big integer.
Oke, selanjutnya ada drop tabel. Di sini kami mencoba untuk menghapus tabel income zakat kalkulator dan hasilnya tabel tersebut sudah terhapus. Dan kami juga mencoba untuk menghapus tabel artikel dan hasilnya tabel artikel juga terhapus. Lalu kita menghapus tabel kategoris menggunakan drop kategoris dan hasilnya juga terhapus. Selanjutnya adalah ada DML, Data Manipulation Language. Jadi di sini kita melakukan insert data. Pertama-tama kita melakukan query insert into, lalu nama tabel yang dituju, lalu atribut apa saja yang akan kita inputkan, lalu value-nya. Jadi branch address ID ini angka 1 ini, lalu branch street ini adalah Jalan Pahlawan, dan city adalah Surabaya. Susunannya seperti itu. Kurang lebih sama dari semua tabelnya. Untuk mempersingkat waktu, saya akan lanjut untuk ke query selanjutnya. Semua tabel kita lakukan insert dengan jumlah datanya adalah 30 kecuali pada tabel-tabel seperti tipe donasi karena itu tidak memungkinkan untuk 30 data. Dan juga tabel mustahik tipe itu tidak memungkinkan untuk kita menginsertkan 30 data. Kan update data dari setiap tabelnya. Untuk melakukan update, kita lakukan query update, lalu nama tabelnya, lalu kita set kolom mana yang akan diganti dan value-nya apa. Kalau ada kolom kedua maka koma, nama kolom kedua dan value-nya itu apa. Lalu kondisi apa yang akan diupdate. Jadi kita dengan kondisi brand address ID-nya adalah 1, yang ini, dengan mengganti Jalan Pahlawan nomor 12 menjadi Jalan Pahlawan nomor 15. Nah, dan ini adalah jadi update-nya. Kita melakukan update kepada semua tabel dan eh, sama semua untuk query-nya kita hanya mengganti nama tabel, lalu atribut yang akan diganti dan kondisi apa yang kita lakukan untuk mengupdate tabel tersebut. Oke. Setelah kita update tabel, kita akan masuk ke materi mana ya? Delete data dan hasil. Jadi kita akan mendelete kolom dengan cara adalah delete from, lalu nama tabelnya, where atau kondisinya apa. Jadi ini kondisinya ketika income zakat calculator ID-nya adalah 1 dan eh, yang kedua kita melakukan kondisi dengan other income-nya itu atau penghasilan lainnya adalah kurang dari 2 juta. Dan ini adalah hasil dari penghapusan tersebut. Kita melakukan penghapusan itu di setiap tabelnya. Oleh karena itu, kita akan lanjut ke query selanjutnya atau materi query selanjutnya. Materi selanjutnya adalah select atau kita melakukan join table. Di sini kami melakukan join antara tabel donation detail dan donatur. Kita mengambil data donatur NPWZ, first name, phone number, admin ID, admin first name, email, lalu donation amount atau jumlah donasinya dan tanggal donasinya. Kita melakukan join menggunakan inner join, di mana donatur NPWZ itu sama dengan donatur detail titik donatur NPWZ. Ini adalah foreign key-nya, ini child table, ini primary key pada parent table. Dan juga sama adminnya kita mengambil data donation details yang memiliki admin ID sama dengan admin ID ini. Di mana donation detail atau donation amount-nya atau jumlah donasinya itu lebih besar dari 1 juta. Ini adalah hasil dari query-nya. Dan untuk select yang kedua, maaf karena kelompatan. Yang kedua kita mengambil data dari tabel mustahik, lalu kita mengambil juga tipe mustahiknya. Di sini kita mengambil data NIK, first name, last name, gender, age, dan nama tipenya. Di mana kita melakukan join tabel, di mana mustahik type ID sama dengan mustahik type ID dari tabel mustahik types dengan type ID-nya adalah 3. Ini adalah hasil dari uh, query select dan join dari query di atas. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.